Waktu dan tempat. Dipersilahkan. 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 Kau hanya manis di bibir saja. Kau buatku terbang melayang bersamamu. Mudah begitu saja, semua telah berlalu. Percuma ku cinta kepadamu. Beribu janji kau sampaikan kepadaku, tapi semuanya hanya untuk kau sakiti hatiku. Oke, tadi lagu Manis di Bibir, Anjas. HP ku nggak manis di bibir wes. Oh, iya. Jadi siapa yang manis di bibir? Ya nggak tahu lah ya kan. Ya, jadi di sini bersama aku Wesley, Aku Anjas. aku Rizky. Jadi kami mau apa ini? Mau hilang suntuk ya? Ya enak-enak sebelum tidur lah. Enak sebelum tidur. Tadi kita beli kopi nih. Oh iya, tadi kami minum kopi. Beli mana tadi nih? Di kedai Aceh. Yes, kedai Aceh. Jadi sebelumnya semalam kita juga baru live IG ya. Jadi project ini yang hari ini kita buat sebenarnya apa dibilang tiba-tiba ya biasanya. Tiba-tiba tadi pagi lah Pikiran dari pagi buat ini. Jadi kayak mana nih apa kegiatan sekarang? Basa-basi. Gini lah, paling tidur, bangun, mandi, nanti datang orang ngantar duit. Ya, itulah. Ngantar duit ya. Iya. Kalau Mimpi ya. mimpi ya. Itu suatu hayalan yang ini ya nggak masuk akal. Kalau Morris sendiri nih Rizky, apa kegiatan sekarang nih yang sering? Ya paling buat lagu lah di Ya rumah. ya buat teman-teman sekarang Rizky ini ada additional gitaris aku dan dia sekarang juga baru ngeluarin single ya. Ya baru Yang judulnya apa tuh? Panggung Sandiwara. Panggung Sandiwara. Keren Ngerok sih. jalanan. Panggung jalanan. Panggung Sandiwara. Keren. Itu yang hari itu dimasukin di Instastory dari beberapa chord yang orang request ya. Iya. Wah, keren. Itu satu inspirasi yang jarang terpikir ya. Maksudnya kayak ngumpuli beberapa chord dari orang gitu. Memang apa ya? Memang apa? Mungkin ide itu dapat waktu datangnya Covid ini. Iya, betul ya. Iya sih kalau nggak Iya, betul ya. Makasih buat Bagus. Covid. Makasih. Ada plus minusnya. Ada. Iya sih. Kayak sama keluarga pun kita lebih dekat ya kan? Lebih dekat sama keluarga, lebih sering sama keluarga. Jadi menghargai orang tua juga jadi kan. Itulah. Tapi nggak bagusnya kita udah lama kali nih di rumah. Iya ada rumah tapi iya sih udah kelamaan sebenarnya udah kelamaan. Jadi ini kan udah lama nih. Dan katanya juga Covid-19 ini udah mulai mau hilang nih. Tau dari mana kok? Mana mungkin gila kok. Boiler kok sok tahu pula. Gak percaya kalian? Pemerintah aja bilang makin bertambah. Itu. Oh siap. Kita harus percaya sama diri sendiri ya. Jadi aku tanya, kenapa kapan lah misalnya kalau kau memang bilang Covid-19 ini bakal segera berakhir, kapan sebenarnya berakhir? Kemarin aku dengar katanya bulan 5 awal. Bulan 5 awal. Tanggal 10 Oh berarti di puasa masih Ramadan ya. Kenapa Pokoknya kok sebelum hari raya udah hilang. sebelum hari raya ya? Kenapa kau bilang Covid ini bakal hilang di bulan awal segitu bulan 5 itu? Enggak biar cepat aja. Aku tahu nih, Males aku. biar nyenangin diri sendiri kan. Iya. Biar cepat aja. Lupa konsep. Coba konsep ya. Iyalah. Biar cepat aja dah. Tapi kira-kira apa yang udah gue siapin nih untuk kedepannya? Maksudnya kayak udah entah mungkin pengumuman Covid udah hilang nanti gini ya.
Selamat malam. Wis. Covid sudah hilang. Kalian boleh keluar rumah. Iya, gak kebayang lu. Apa kayak gitu? Apa kayak Cuman pengumuman bunyi- Covid itu udah selesai. bunyi sirine. Pakai Enggak, kira orang sirine imsak ya. Iya, imsak atau buka puasa ya. Rupanya buka puasa. Gigi kau masih jam 3 pagi nih katanya. Rupanya Pengumuman Covid. selamat pagi. Wih, Sudah kabar boleh gembira keluar untuk kita rumah. semua. Kali ini kulit manggis ada ekstranya. Itu gue pikirin aku, sumpah. Ya, kayak mana ngumumkan Atau setel kan? diam gitu. Apa di diam aja. Rupanya orang ini kok udah keluar ya, enggak dapat info. Iya. Rupanya ada yang bisik ya. Kalian digila kan pada orang itu udah keluar, udah hilang. Udah hilang sebenarnya kan. Kalau udah nggak ada lagi pasti Instagram rame lagi tuh. Apa ya. Iya sih. Tapi maksudnya memang plus minusnya ada gitu di COVID-19 nih ya. Plusnya kita sebagai kayak Wesley, videografer, kayak kita musisi, ya kita pasti satu lebih sering mengulik kan jadi kan. Iya. Sering mengulik hal-hal yang baru buat eksperimen musik jadinya. Jadi banyak belajar juga di rumah. Tapi kayak kau tanya tadi, pertanyaanku tadi apa lupa aku. Apa yang udah kau siapkan untuk misalnya habis lah Covid nih kan? Apa yang harus kau tampilkan di luar sana? Sebenarnya semenjak Covid sebelum COVID-19 pun belum datang ya kan. Jadi emang udah yang pengen aku buat yang paling dekat tuh nyiapin materi album karena kan juga mau album. Jadi aku bareng Rizky, bareng Ais, bareng teman-teman player lainnya emang kami lagi fokus nyiapin materi album. Nah, terus kan karena juga dibagi-bagilah divisinya, kami untuk album kami siapin musik segala macam. Nah, untuk showcase dan macam-macam lain-lainnya itu kan bagian kau sama tim yang lain gitu. Nah, jadi lebih fokus ke situ, dan setelah Covid ini memang tetap bakal fokus ke pengerjaan album, tapi mungkin pengen sih buat gimana ya, buat gigs bareng gitu lah, gigs bareng musisi lain. Ya. Pengen manggung itu pasti sih. Kalau kau sendiri Wes? Aku ya pengen kau manggung lah, karena kalau kau nggak manggung apa yang mau gue videoin? Iya juga. Sebelumnya nih aku bakal bercerita sedikit ya gimana sih awal. Jadi kami hari ini bertiga karena yang lain pada nggak bisa keluar. Memang. Tapi aku mau salam dulu ya. Hah? Aku rindu sama Mais nih. Oh ya, halo Ais. buat Ais, Jere, Is. buat Evan, buat Abdul semua, Bang Babi, Fikri, Ibu, Bang Ibung, Bang Anja semua, segala macam. Bang Anjas. Bang Anja. Oh, kirain Bang Anjas. Buat tim aku dan teman-teman aku. Ripen. Riven lupa, sorry. Riven, sorry lupa aku. Ben, sorry Ben. Jadi Rajo. buat tim segala macam tetap di rumah lah, jaga kesehatan lah. Semoga kita berdoa semoga pandemi ini cepat hilang ya kan, dan kita bisa ketemu dan jamming bareng lagi lah. Jadi Wes, kau kan kayak semalam kau cerita ke aku nih pas malam-malam kau suntuk nih kan, nggak tahu mau ngerjain video apa segala macam, karena kan oh ya aku sebelumnya kan mau bilang, jadi si Wesley ini kau tuh sebenarnya relawan video juga ya, maksudnya kayak Ya aku punya tim video sendiri ya. Ya relawan untuk musisi Medan buat video buat live. untuk video live ya. Jadi itu satu appreciate yang sangat bagus sih, karena musisi kan saling ngebutuhin itu untuk dokumentasi ya kan, untuk video dia. Jadi bagus kayak hari itu si Wes saling menguntungkan untuk collabs bareng band-band lain. Jadi yang kau buat sekarang apa nih Wes, project selama Covid ini? Kerja juga di ini kan? Kerja di rumah kan. Ya lebih banyak apa sih? Lebih banyak ngumpulin ide lah. Mungkin kan aku bilang tadi kan berapa minggu lagi lah udah habis Covid ini kan. Ya, amin. Jadi aku udah beberapa ada ngumpulin ide-ide aku yang bakal aku eksekusi di ya mudah-mudahan setelah lebaran lah. Selebaran. Langsung dipraktekin ya berarti ya? Iya. Ini kayak pengambilan gambar yang sebelumnya belum aku pernah lakuin di video-video sebelumnya. Ya nanti bakal aku Share ya? iya, bakal aku buat lah. Jelas, semoga ini jadi apa juga ya, jadi maksudnya kayak kau bakal nyiptain karya kau buat video dengan hal yang baru yang sebelumnya kau udah pernah buat. Jadi kau kayak eksperimen yang baru, hal yang baru lagi ya. Lebih belajar dari hal-hal kayak gitu sih, kayak kalau misalnya buat video kan ya bisa aja, cuma aku lebih
ya belajar aja lah dulu untuk yang teorinya gitu. Karena aku kurangnya teori, untuk video lebih banyak di lapangan gitu. Lebih baik di lapangan. Kalau Morris sendiri kan yang aku lihat sekarang lebih fokus buat musik, nge-publish Instagram. Jadi setelah pandemi ini apa sih yang pengen dibuat? Sebenarnya Morris itu wadah aku sebenarnya. Oh, wadah sendiri ya, menciptai wadah untuk sendiri ya. Wadah aku buat untuk belajar tentang masalah recording lagu, masalah mixing lagu, masalah pembuatan lagu. Jadi setelah Sorry. oke. Tuangin lagu wes, aku habis kopi gue deh. Lanjut. Harganya abang-abangan kau. Ya, lanjut. Jadi setelah pandemi corona ini aku bakalan collab sih sebenarnya sama kawan-kawan juga. Sama aku nggak mau Ki? Tapi memang Oh iya, udah siap lagu kita ya. Udah siap ya, bakal di share tuh. Berarti ada beberapa musisi ya bakal collab ya. belum, bukan musisi Medan sih, masih kawan-kawan aku Teman-teman, dulu. circle dulu ya. Iya, ngajak mereka untuk nyanyiin lagu aku karena aku bukan vokalis. Tapi kan bisa nyanyi juga. Ya sedikit lah bisa. Berarti lebih fokus untuk kedepannya collab bareng teman gitu ya. Ya, buat bakalan keluarin album kompilasi gitu. Oh keren tuh. Jadi biar eksperimen biar explore juga ya jadinya ya. Apa tadi? Komplikasi. Komplikasi kau lah wes. Gue nggak pengen ini, nggak pengen collab sama aku. Nyanyi apa? Kan emang kita mau collab. Aku vokalis. Oh, vokalis. Ya. Aku mau buat, aku solo juga ini. Semalam dibilang dia pas di live kan. Jadi dia awalnya tuh pengen jadi musisi. Iya, Des. Tapi jadi videografer lah. Jadi kayak mana kok bisa tiba-tiba pas dia ngerekam video, kita lagi manggung, dia ngambil mic, dia yang nyanyi. Habis itu aku yang video ini. aku yang ngevideoin. Boleh dicoba itu. Iya, janganlah. 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 Hilang followers dia tuh, pindah ke aku semua ya. Bang Wesley. Jijik kali ya. Harap ya. Jadi cuma tadi Rizky. Ya itulah aku kayak buat album kompilasi. Jadi aku ciptain lagu sekitar 10 atau 9 lagu yang dinyanyiin sama orang yang berbeda-beda. Jadi itu semuanya digabungin jadi satu album gitu. Udah di satu ini ya, dikemas ya. Itu ada rencana buat rilisan fisik nggak tuh? Ya pasti. Pasti ya, wih keren tuh. Nanti dibuat rilisan fisik, kalau bisa dibuatin launchingnya ya kan. Jadi Ya, yang udah bergabung dalam dalam pengerjaan musik itu nampil di acara itu juga gitu. Iya. Iya kan? Itulah rencana udah kumpul semua, habis itu buat konser sendiri gitu yang menampilkan talent-talent yang udah terkumpul. Iya udah tuh kumpul, bagus sih. Jadi biar di kota kita juga di Medan biar makin banyak orang yang menciptai hal-hal yang baru kan jadinya. Tapi kalau cerita Medan nih ya, Mm-mm. menurutmu Medan kayak mana sih? Jadi memang semisalnya ini di Medan ini memang tempatnya gitu kan. Tempatnya apa nih untuk wadah musik? Memang untuk ya memang musikmu ini di sini tempat di Medan ini memang cocok gitu kan. Atau misalnya ini bukan tempatnya, apa yang gue buat? Gini, aku sebenarnya kayak mana ya? Kalau aku sendiri bilang Medan bukan tempat bermusik atau enggak tuh aku nggak membilangkan itu juga gitu. Kalau misalnya musik aku bukan di Medan, maksudnya musik aku ini kayak kau bilang bukan cocok bukan untuk di Medan. Kayak mana ya? Kita butuh ini sih, butuh penilaian dari kita juga gitu. Kayak mana crowd menghargai karya kita saat kita nampil manggung. Itu kan suatu penilaian kita juga kan, observasi terhadap karya kita. Nah, bagi aku sendiri di Medan malah aku manggung bagus-bagus aja gitu. Yang aku nampil, setiap aku ngeluarin karya bagus-bagus aja, maksudnya kayak diterima gitu. Jadi aku nggak ada penilaian bahwa musik aku nggak cocok untuk di Medan gitu. Dan kayak atau di luar pun ya aku juga belum tahu nih musik aku cocok atau nggak di luar. Yang penting aku lebih ngebuat dan jalanin aja gitu yang aku suka. Intinya walaupun memang misalnya lah memang banyak yang nggak nerima musikmu di Medan itu, ya harus berusaha lah ya kan. Ya harus berusaha, tapi Bagaimana kita harus tetap harus berusaha gimana supaya mereka diterima, tetapi jangan sampai kita merubah diri kita sendiri. Jadi malah nggak cocok di Medan, aku harus ke Jakarta, aku harus ke sini, aku harus nggak harus gitu sih, karena harus observasi terhadap kota sendiri sih sama karya kita kan, sayang gitu. Kalau menurutmu Ki, kok udah berapa tahun nih ikut Anjas kan? Kau bisa ceritain lah ya, aku pengen tahu juga nih. Morris sebagai teman aku dan gitaris aku juga. Kayak waktu ya dari proses
Nah, dari proses kita gitu. recording Anjas kayak manggung gitu, atau kita kayak ya biasalah main-main di mana gitu, apa yang kau rasain Apa yang didapat ya? iya selama ngumpul ya sama kawan-kawan yang lain gitu. Jadi cerita dari awalnya aku gabung sama Bang Anjas tuh sekitar 3 tahun yang lalu. Iya, 3 tahun yang lalu, udah 3 lama. tahun yang lalu. Dan awalnya kan aku jujur sama Bang, aku nggak suka lagu Selo pertama. Iya, iya. Aku memang nggak suka, tapi tak kenapa aku bisa jadi additional Anjas padahal aku nggak suka lagunya. Iya, benar. Tapi kita jumpa tuh pas latihan ya, kita. latihan. Habis itu ada satu panggung lah, acara penutupan acara apa kemarin tuh Di mall lah, di Focal Point. Iya. Diajakin aku jadi gitaris. Anjas. Di situ pertama kali kami manggung bareng, aku manggung bareng sama Anjas. Nah setelah dari situ berlanjut setiap manggungnya aku juga ikut manggung sama Bang Anjas. Perasaan aku main sama Bang Anjas kayak mana ya? Biasa-biasa aja. Iya. Enggak, beda gitu nampil sama Anjas sama band-band yang lain gitu. Bedanya apa karena si Anjas kalau dia main banyak cewek-cewek yang nengok? Bukan. Lebih dalam bermusiknya sih Bang. Lebih serius atau lagi apa gitu. Kok serius ya pasti semua orang serius. Iya, Iya. serius. Cuman yang kayak feel dalam bermain musiknya itu sih yang aku baru pertama kali dapat, yang klop kali gitu sama Bang Dato gitu, yang musiknya pas sama aku gitu. Ngerti? memang aku cocok nih sama Anjas nih. Karena mungkin gini Ki, mungkin juga Kayak gini lah, simpelnya simpelnya kalau aku main sama Anjas aku bisa merinding dengan permainanku sendiri gitu. kalau ya bisa, benar. Ya, Karena iya memang kan jarang kali tuh bisa didapat gitu. Yang duduk kita nyaman main musik Iya. gitu ya. Saat aku main gitar, memang saat kalau aku- udah merinding itu memang berarti memang kita udah klop Iya. di situ karena Padahal kita mainin sendiri gitu. iya, Iya, aku iya. juga pernah ngerasain kayak gitu, kayak di video kan. Aku pernah buat video tuh udah siap, aku nonton. Mm. Aku kan dulu sering buat video yang musik-musik hip hop gitu kan. Iya. Jadi kayak ngikutin beatnya itu. Jadi setiap gerakan videonya ini sesuai dengan beat-beatnya. Jadi kayak aku nonton kayak kena gitu di pas sekali gitu ya. Kok bisa Pak? Kesas kayak ser gitu rasanya. Udah Memang gila di dia, situ udah, memang passion keren. aku mungkin Iya. ya gitu ya. Kayak setiap aku ngerasa merinding memang makin yakin aku di situ. Iya benar. Itulah Memang kalau- mungkin semua orang gitu ya kan. Iya kalau memang udah pas dan duduk di posisi dia pasti ngerasain itu gitu. Kalau main sama Anjas tuh, kalau aku cuman sebagai rhythm ya, cuman main chord gitu. Tapi dengan membunyikan satu senar main sama Anjas tuh udah merinding kan. Wah, gitu. anjing. Sampai segitunya serius, kayak cuman apalah kita main kemarin. Ya. Ngopi lo. Ngopi lo. Biasa kayak merindingnya nih. Enggak kan tadi nanya aku kayak mana, Ah, iya. perasaan aku sama Anjas kayak mana ya. Tapi ya sih, berarti memang betul-betul ngerasa klop lah gitu ya. Karena juga aku jujur awalnya tuh di musik nih Wes. Aku udah banyak cerita ke Rizky, udah banyak tentang pertama kali aku main musik. Banyak ya Pak. Ya maksudnya setiap musisi pasti proses dan kendala tuh pasti ada ya gitu. Dan aku cerita ke si Rizky karena si Rizky juga sering main ke rumah. Aku selalu cerita payahnya aku kayak mana awalnya. Dulu aku memang solo, betul-betul solo kan, pakai gitar akustik. Nah terus dapat player dari band Box Kuitos. Terus itu di situ aku kayak ya namanya juga masih awam gitu. Aku masih belum ngerti sama sekali bermusik yang baik dan benar. Nah terus walaupun sekarang yang aku jalani aku nggak tahu baik atau benar gitu kan. Tapi seiringnya proses aku tuh kayak kalau orang yang gampang mikirin misalnya aku main nih minggu depan tapi player aku pada nggak bisa. Nah jadi selama kelamaan karena sering manggung, datang ke gigs, banyak temen. Nah disitulah jadi aku kenal orang baru, jadi kenal Rizky. Jadi di situ sih yang proses awal aku yang bisa si Rizky, si Riven dan lain-lain itu bisa bergabung karena itu. Awalnya tuh emang kosong gitu, nggak ada mereka ini semua gitu. Dan sampai sekarang yang Memang udah ditakdirkan berjumpa lah. iya ada itu juga sih. Enggak ada perencanaan. Tapi kan kayak orang kan kayak beranggapan kalau solo itu kan sendiri gitu. Iya. Tapi kan ini setiap manggung Anjas kau selalu bareng Tim. ya, ada
drummernya ada, gitarisnya ada, keyboardisnya dan basis semua lengkap kan. Kenapa nggak sendiri aja gitu? Kenapa milih pakai full band Iya. gitu ya? Ya memang awalnya emang pengen maksudnya nggak pengen solo gitar gitu terus, pengen konsep full band gitu. Memilih ada additional beberapa ya yang standar lah gitu full band. Pengen memang awalnya aku konsepin nggak pengen solo gitar gitu aja. Memang pengen yang full band gitu. Karena juga aku lagu-lagu aku kan memang aku ciptain bukan yang gitar akustik yang yang hanya sendiri main itu enggak. Jadi sebelum kita tadi malam buat ini, Live Instagram. enggak, kita buat story kan. Jadi kayak ada yang mau bertanya kan. Ada yang mau bertanya. Aku Oh ya, yang di story aku yang ada yang mau bertanya tuh ini ya, sharing. Aku kan juga buat itu. Jadi sebelum menjawab pertanyaan itu, Nah, ada yang mau tanya nih satu. apa tuh? Ini kok kayak mana deh tuh waktu Bulan apa? ngumpulin kita semua nih lah, Nah, dari gitarismu, manajer, manajer, drum, bass apa semua, dan aku termasuk kan. Iya. Sebenarnya Awal mulanya itu dari mana muncul idenya itu? Gitu. Dan siapa orang yang jadi mencari orang-orang ini gitu? Jadi awalnya tuh sebenarnya gini. Sebenarnya ceritanya panjang, tapi aku bakal intinya aja ya. Jadi awalnya tuh ya aku pertama tuh cuma jumpai player kayak Rizky, ya sering duduk kayak aku bilang tadi, ketemu tanpa sengaja, tos-tosan, kenalan segala macam, ada duduk aja sharing tentang musik dah akhirnya latihan dedep jadilah main lah udah. Nah kalau kayak manajer aku Bang Anja itu kebetulan istrinya dia tuh teman aku gitu kan. Nah memang jumpalah kami duduk ngopi gitu, udah ngomong ya udah setuju Bang Anja manajerin aku. Dan terus kemudian kayak fotografer dan road manager aku itu emang aku ketemu nggak sengaja juga karena aku datang ke satu gigs di kampus, datang ngobrol kombur ya udahlah Bang Fikri fotoin aku. Jujur aku juga suka cara dia moto, editan dia juga bagus kan, jadi suka lah gitu. Ya udah akhirnya masuk dan mereka jadi jadi semuanya itu kayak juga Bang Ibung, sound engineer gitu kan, emang dari kawan-kawan semua wes. Nggak dihargai aku ngomong bah. Iya ya udah lanjut. Aku dengar aku walaupun ngulang kopi langsung. Terus kayak aku ketemu kalian semua orang-orang kayak sound engineer segala macam, kru segala macam tuh emang dari kawan ketemu yang tanpa sengaja. Dan kenapa tim yang sekarang kita jalani sekarang nih itu kan kebentuk tanpa disadari sebenarnya ya. Nggak sadar, kayak Rizky bilang juga nggak nyangka kita udah punya tim gitu cepet gitu. Dan ya bersyukurlah gitu punya tim yang emang bukan sama aku ya, bukan sama semua, kita tuh emang kompak dan tujuan kita sama kan. Maksudnya kayak ya saling bantu dan nggak capek untuk saling sama-sama gitu kan, selalu sama segala macam. Jadi yang dijalani sekarang tuh udah cukup senang lah, bersyukur lah kita udah gabung, udah kenal gitu. Dan emang aku sama Wesley juga kenal kita pas di gigs kan Wes, benar nggak? Iya. Di USU juga, di kampus USU nggak salah ya. Jadi emang kita semua ketemu dari acara. Jadi itulah sebenarnya pentingnya menjadi seorang musisi itu. Di saat kita baru memulai, kita tuh kayak mana ya, harus kayak kalau aku dulu sih emang sering datang ke acara gigs. Jadi kayak lebih banyak relasi teman gitu kan. Karena di musik juga bagi aku gampang untuk berbaurnya orangnya. Attitude lah paling. Iya, attitude. Dan attitude itu membangun relasi kita juga gitu. Jadi udah jelas mungkin yang nonton video kita ini udah tahu kan. Jadi perjumpaan kita Semua ya. Perjumpaan kita berarti diawali dengan say hello juga. Say hello. Tapi aku jumpa kau mulai dari Animosity loh. Animosity ya? Iya. Oh, Animosity. Oh ya, tapi kau juga udah videoin aku pas record kan? Iya. Jadi ini mohon maaf juga ya kalau kurang kondusif ya kan. Jadi iya, kurang kondusif karena keluarga sekitar dan tetangga. Ada karaoke corona. Jadi kita lanjut jawab pertanyaan yang udah kami buat. Iya, yang buat Instastory semalam ya. Instastory Jadi ada beberapa pertanyaan. Jadi langsung aja Anjas Luan.
Ya, Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu lah ya. boleh. Yang pertama ada dari Andre Ramadan 01. Ya. Pertanyaan. Halo Andre Ramadan. Ya. Halo Andre. Bang Anjas, kenapa menjadi musisi itu sering dibilang playboy? Oh, mungkin Enggak. Dia ini nanya, dia ini mungkin sering lihat berita-beritanya Kangen band Bambang Tampan. Iya. Bambang Tampan. Iya. Jadi nggak ada yang playboy. nggak ada. ya. Itu kembali ke orang yang bukan hanya musisi, pekerjaan lain juga bisa jadi playboy gitu. Bukan musisi, bukan playboy. Itu sih sebenarnya, cuman itu aja. Kenapa musisi menjadi sering dibilang playboy? Sering dibilang. Kayak nggak sering dibilang. Nggak sering sih, nggak. Mungkin karena media kan. Bambang Tampan gitu. Dari Bang Wesley, kayak mana? Pandangan dari seorang Iya, gimana sih? videographer kepada musisi yang sering dibilang playboy. Ya kan kau kan sering Nggak ikut juga. nih. Banyak kok yang musisi yang nggak playboy. Aku enggak ya. Aku karena udah nikah mungkin. Udah punya anak ya kan. Lanjut di aku ya. Iya, boleh. Jadi pertanyaan dari Rizky Juanda. Nah. Ini aku kenal nih, ini satu kantor aku nih. Keren pertanyaannya ini. Bang kata. Oi. Kalau kita rajin bermalas-malasan, Apa? Rajin apa? kalau kita rajin bermalas-malasan, Heeh. kita termasuk orang yang rajin apa orang yang malas ya, Bang? Aduh. Kok kita rajin bermalasan? Iya. Bingung. Gimana gimana? Kalau Dia rajin bermalas-malasan. Itu termasuk orang yang rajin apa orang yang malas? Ya. Bagi aku malas tetap. Kenapa malas? Ya karena rajin bermalas-malasan. Dia rajin untuk melakukan malas dia tuh malah diganti dia gitu. Berarti rajin malas. Rajin malas dia. Kalau Morris ya mana? kayak mana? Iya kan, bingung nih, membingungkan. Sakit nih. Nggak bingung Ini juga. Yang nanya ini sakit nih. Iya, sakit. GWS, Bang. udah sakit. Pertanyaan yang ketiga dari Bang Andrian Ahmad. Iya. Pertanyaan Halo Bang itu, Andri. bagaimana memulai menjadi seorang musisi? Nah, jujur awalnya aku main musik ya. Sebenarnya awalnya tuh nggak terlalu, maksudnya nggak ada kepikiran menjadi musisi gitu. Memang awalnya iseng-iseng suka musik, dan di saat Say Hello itu udah aku rilis, udah aku ciptain, kayak dapat gini, kayak orang itu, aku nggak nyangka orang suka dengan karya aku, walaupun aku juga masih baru-baru situ dan aku manggung. Jadi yang buat aku menjadi musisi itu karena aku dari proses itu sih awalnya gitu. Dari proses itu aku manggung nyaman, akhirnya jadilah musisi benar dan terus berkarya gitu. Kalau dari Rizky sendiri gimana tuh? Kalau dari aku ya, sebelum seseorang itu ingin menjadi musisi itu harus dipikirin dengan matang-matang Matang ya? sih. Karena kalau mau menjadi musisi itu harus benar-benar total. Totalnya benar, terus benar. Habis itu kalau misalnya untuk memulai di awal-awal tuh kita harus banyak belajar. Harus banyak belajar, habis itu kita harus mencoba kegagalan terlebih Iya dahulu. benar, itu kegagalan yang udah kita buat ya. Jangan takut gagal gitu. Kalau udah gagal jangan berhenti buat lagu. Iya, karena Terus tuh aja jadi pelajaran untuk di situ belajar. kedepannya ya. Habis itu kalau menjadi seorang musisi tuh jangan takut untuk dilece sama Iya, orang. itu harus benar. Harus punya mental baja. Ya kalau masih yang ngelece masih 5 orang 10 orang dibandingin sama manusia yang ada di Iya. dunia ini, kecil lah yang lece-lece. Ya benar-benar. itu. Setuju. Karena banyak orang yang mendengar lagu kita. Iya, Habis wajib. itu apa lagi ya? Kalau menjadi musisi, habis itu Percaya diri ya, harus percaya diri. Walaupun pertama-tama itu mungkin belum ada yang Iya. mendengar lagu yang diciptakan. Semangat aja dulu. Proses lah yang penting, Iya. sabar ya. Setuju. Nah, kalau dari Bang Wesley kayak mana? Kok musisi aku nggak ngerti lah. Dari Oke. Kecuali video ya. yang kalian jawab tadi sebenarnya udah mewakili semua itu. Oh, Ya iya. percaya diri, terus kayak ya menjalani Ikuti proses ya. Ya benar. Lanjut. Siapa? Aku lagi. Mari, aku dulu. Karena ini kalau 15 pertanyaan ini kalau dijawab semua habis Anjas nih, besok pagi baru siap. Gak apa-apa juga lah. Enak, seru. Aku mau Aku yang bosan kayak di rumah. Aku mau yang enak-enak aja. Bener. Yang 4646. Oh, is. Ya. Oh, ada yang keren nih.
pakai untuk. Ya bisa. Abang udah punya pacar? Kalau belum, Tapi kasih itu tahu dong alasannya dari Nadia Raisya. Siapa ini? nggak tahu, nggak kenal. Halo Nadia. Tapi di Love IG banyak ada aja ya. Iya. Jawab. Belum punya pacar, terus alasannya kenapa ya? Iya. Aku nggak punya pacar dan udah jalan 3 tahun lebih lah kayak. Iya. Alasannya emang semalam aku juga pas live IG memang udah aku bilang aku emang sekarang lebih fokus, memang nggak mau pacar tuh emang Habis. lagi males aja gitu, emang lagi mulai lagi tidak menghargai. jadi ngomong ini. Sudah. Jadi nggak mau punya pacar tuh. Tinggal seratnya. Bubuk semua. Udah jadi nggak mau punya pacar karena alasannya emang fokus lah di musik, karena juga susah ngebagi waktu juga karena aku bosen, terutama bosen sama hal-hal pacaran gitu, kayak yang dilakuin gitu-gitu terus, padahal di musik itu sama aja bisa kita ungkapi juga, karena contohnya misalnya pacar sebagai ngertiin kita gitu, ngertiin kita diri kita, atau kita cerita masalah kita ke dia. Tapi bagi aku, jadi ya gunanya musik itu apa gitu, dan musik itu sebenarnya adalah wadah perasaan juga, jadi sama aja sih. Memang bukan berarti aku nggak butuh pacar gitu, tapi butuh tapi tidak saatnya lah sekarang gitu. Kalau menurut Morris kayak mana nih? Aduh, tapi abang yang ditanya. Oh iya aku jadi tanya. aku. Oh iya, Morris udah punya pacar, lupa. Gak punya aku pacar. Gak punya ya. Lanjut. Ada tadi aku lihat satu lagi enak nih. Kok udah hilang ya? Aku hapus nih tuh. Mana ada aku hapus. Nah ini dia, Pausan Lubis. Nah. Apa? Iya anjing, pertanyaannya. Kenapa? Di dalam apa di luar? Aku lebih suka di dalam. Enak dingin, ada AC. Ya, dalam lebih Iya, enak. dalam Di luar panas ada gitu. Lu kena matahari. Tapi nggak takut kalau di dalam tuh keluar? Di dalam tapi keluar gitu. Ya nggak apa-apa, tanggung jawab lah. Kayak mana tuh jawabnya? Kan Anjing gua. buka mulutnya lah, kayak intronya kok kayak mana? Om. Iya, apa kok jadi ke situ deh? Awak anjas. Awak aja. Awak musisi Om dari Medan. Bisa denger musik awak Om gitu. Lanjut. Ya, Morris lah nanya nih, Morris. Dari Morris. Luar apa dalam? Ya, Morris luar apa dalam? Morris luar apa dalam? Oke. Apa di? Oh, enggak mau jawab. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Malu deh. Apa? Pertanyaan selanjutnya dari Bang Sultan Torik nih. Weh, Bang Sultan Tori kalau basisnya Dispenser. Bang, Keren. Jadi pertanyaannya itu tujuan bermusik abang apa bang? Gitu. Tujuan bermusik sih satu ya, aku hobi sama musik. Tujuannya tuh emang pengen ciptain karya, dan aku pengen kayak pengen buat suatu mana ya, perasaan itu kayak diletaklah ke musik, agar maksudnya setiap orang yang mempunyai problem itu aku bakal kasih apa ya, gimana bilangnya, kasih pencerahan dibilangnya, bukan kayak semacam pencerahan, kayak solusi. Di lagu itu sebenarnya ada solusi gitu, ada solusi supaya kita bisa ngadapinya. Jadi musik itu tujuan aku untuk memuaskan diri aku, untuk menciptai karya lah gitu. tadi ada juga tuh satu lagi. Dari mana tuh? Dari Kayak nih Ini Dablon. terakhir aja nih ya. terakhir ya, boleh terakhir. Oke, pertanyaan terakhir dari It's Dabon. Wis, Dari halo Bang Dabon, gitarisnya Venuen. Oke. Jadi pertanyaan tuh, lagunya dari pengalaman pribadi bukan? Kalau iya, orang dalam lagu tahu nggak kalau lagu itu tentang dia? Oh, itu lagu aku semua memang pengalaman pribadi dari single pertama sampai single ketiga. Kalau masalah orangnya tahu atau enggak, tahu gitu. Mungkin tahu karena ada satu atau dua lagu dia tahu, dan mungkin ada satu lagu emang dia tahu karena emang lagu itu gimana ya, kena ke dia lah gitu. Tetap tahu sih pasti intinya. Berapa pertanyaan lagi yang belum dijawab? Ada banyak.
Enggak aku hitung. Enggak dihitung ya? Ada yang bagus Aku lagi. lah ambil. Ambil alih. Ini kau satu aku satu ya. Ya, 2 lagi berarti ya. Karena kalau misalnya ini ada juga beberapa kan kayak nanya genre apa gitu kan kayak bosan kali kan. Iya benar sih. Bang genre abang apa? Iya. Musik itu enggak dipatokin. Iya sih. Itu enggak dipatokin dengan genre, apa aja bisa dimain. Ini sedikit genre nanti Ampas semua nih udah aku minum. genre. Ini genre genrenya ampas nih kopi. Terus. Aku ini aja nih. Ini adik-adikanmu nih ya. Siapa? Cinda YSS. Cindayes. Oh ya, Cindayes. Iya. Tuh enggak, tapi jauh sih adik anakku jauh. Itu kucingnya aman kan? Oh, kucing yang di story ya. Aman, itu kucing yang di Bugi tuh, gede Bugi. Aku foto, lucu kucingnya. Enggak berbobot pun enggak wes. Ada yang bagus itu. Kau suka kucing? Lumayan, suka. Tapi aku enggak punya kucing. Hati-hati yo, pelihara kucing. Iya. Kenapa? Apa? Hati-hati ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Dari Indah Fahrizki. Oh ya, halo Indah. Pertanyaannya tuh hal apa yang Hal apa yang disenengin di musik atau saat manggung? Yang disenengin di musik itu pasti buat lagu ya, buat lagu. Abis itu ngulik-ngulik hal yang baru, inspirasi baru dapat. Nah, kalau ada yang di panggung juga ya? Apa? Yang di panggung ada juga ya katanya. Kalau di panggung sih ya pasti nampilnya ya kayak kita dapat di vibes crowd-nya, apalagi di saat crowd itu nyanyiin lagu kita. Dan sebenarnya di musik ini banyak yang disenengin, kayak nambah teman, berteman, habis itu menambah ilmu. Jadi kayak musik itu ilmu yang sangat luas dan universal, nggak ada batasnya ya dibilang ya. Jadi mencakup lah, di musik itu bukan hanya sekedar nulis lirik, nulis gitar, main gitar, nggak hanya sekedar itu. Jadi mencakup semua, mungkin di bidang kayak marketing juga termasuk ke musik juga. Jadi luas sih musik itu. Jadi aku juga kiranya musik itu hanya aktivitas yang nyanyi, iseng-iseng segala macam, rupanya enggak. Dan musik itu sangat luas sih. Bagi Rizky sendiri kayak mana? Apa tadi? Yang disenengin di musik itu apanya tuh? Hal apa yang disenengin di musik? Kalau cerita dari awalnya sekali ya. Iya. Setiap orang itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Iya. Nah, kalau di aku tuh aku ngerasa cuman bermusik yang aku bisa jalanin gitu. Ya benar. Karena aku ngerasa cuman musik yang bisa aku jalanin, jadi aku total ke dalam musik itu. Benar. Karena aku suka, jadi aku senang dengan musik itu. Iya benar. Emang di situ ya sukanya ya, nyaman ya. Karena kita kan sering orang kalau dapat kerjaan tapi dia nggak suka gitu, nggak nyaman. Nggak nyaman. Pasti banyak tuh, pasti Iya, banyak. Dia kerja tapi nggak suka gitu. Seneng ya, ibaratkan Iya. memang kita suka dengan hal itu dan kita bekerja di hal itu juga Jadi gitu. artinya hal apapun yang aku lakuin dalam musik, entah ngapain aja lah, aku seneng. Senang gitu. ya. Apa aja asal tentang musik tuh seneng gitu. Iya. Ini Yang mana tuh? pertanyaan dari aku ya. Enggak dari aku sih, aku yang bacain. Dari siapa? Namanya dari Bang Zahwan Sembiring. Halo Bang Zahwan. Jadi pertanyaannya itu, apa yang abang sangat inginkan di saat bermusik? Bener sih bener. Ingin apa nih? Ingin Mantap. ingin mantap. Yang paling aku inginkan sih, nggak usah jauh-jauh dulu nih ya. Yang pengen aku inginkan sih dalam waktu dekat ini aku bisa album, amin ya, amin. Album, habis itu ya musisi mana sih gitu ya, musisi mana yang nggak pengen punya album atau EP Jadi gitu. Kepling gitu. Enggak lah. Punya album, karena itu satu kepuasan sendiri juga gitu. Kalau kita punya album, kita punya senjata nih gitu kan. Apa nih? AK-47. Kita seneng lah kalau yang aku ingin dalam waktu dekat itu punya album. Ya mudah-mudahan kalau tidak ada kendala bisa launching albumnya, bisa juga dipromosiin ya di luar Medan dan bisa main di luar Medan juga lah. Amin, semoga ya itu sih yang aku inginkan. Bukan aku aja, tapi tim juga ya. Kita semua, dan emang sebelumnya kami udah ngerencanain di bulan berapa Wes sebenarnya? Ada orang bersih deh. Bulan 6. Semaraya di bulan 6 ini sebenarnya kami ada rencana untuk ke Jawa buat main di sana. Iya insyaallah, tapi karena ada pandemi ini jadi berhalangan, ya nggak apa-apa, jadi makin matengin ini juga materi dan mudah-mudahan di tahun depan lah kita bisa ini. Kalau Rizky sendiri keinginannya? Keinginan dalam bermusik. Bagian suka Bos? Nggak apa-apa lampas.
Is Apa nih Ki? Jawab Ki. dalam bermusik apa ya? Iya, ampas semua betul bah. Karena ini yang hal yang aku senengin ya. Aku ngerasa aku hidup dalam bermusik ini. Jadi kalau aku nggak Berarti kok bermusik, berarti sama ini mati ya? soalnya aku bermusik. Oh, bro, ya betul. Jadi aku hidup. Jadi selama aku bermusik itu aku rasa hidup. Ya cuman itu yang aku inginkan. Iya benar. Jadi aku punya Ingin- harapan untuk Bermusik terus. Iya. Iya. Itu keinginan besar ya, itu betul sih. Musik. ya. Cuman ini yang kita bisa lakuin gitu. Iya, benar-benar. Yang kita Dengan senangin. memanfaatkan apa yang kita bisa aja. Apa yang kita bisa kalian kita ya. Karena nih kau cukup banyak ya bandmu ada Ya, 2 ya. Everglow, Madrid Troops dia. Morris. Banyak lah ini dia apa namanya nih bahasanya. Makanya kalau peng. bisa makanya dia hidup terus ya. Ya, hidup kayak kita kayak kita wes. Duitnya banyak. Enggak juga sih. Kaya. Karena Orang kaya kita peras. aduh awak aja Kok mencari dulu rokok. masih SD begawan. Ya lo orang kaya enak lah. Orang kaya kok makan kopi aja. Aku ini. Kami. Tapi alah lupa gue tadi mau nanya apa gue. Pertanyaan kau terakhir nih, Mas. Ini terakhir nih. Karena Tadi lupa. Jadi ini pertanyaan terakhir dari aku nih. Gimana nih Anjas menghadapi 1 atau 2 orang atau mungkin banyak nih yang Banyak, nggak suka sama Anjas ya. mm-mm. Kalau kau tahu tuh dari kupingmu ya, Aku tahu itu siapa orangnya orang gitu. ini nggak suka sama kau. Ini band ini atau ini si Anu ini nggak suka sama kau. Gitu. Iya. Kau nanggapinya ini apa gitu? Kayak maksudnya apa yang kau lakukan untuk orang-orang yang nggak suka samamu gitu? Aku malah bersyukur ada orang yang nggak suka sama aku. Kenapa? Ya nggak harus di musik loh. Maksudnya ya kau juga hidup sebagai orang biasa. Maksudnya sebagai orang yang normal yang kau pekerja kantor itu juga nggak, ibaratkan kau bukan nggak ada, pasti ada juga yang nggak suka sama kau. Jadi memang hidup ini kita nggak bisa memaksa untuk semua orang tuh suka sama kita kan. Iya. Nah dan aku kembalikan itu gini aja, kayak misalnya ada band si A nggak suka sama aku, karena misalnya contoh aku banyak gaya atau sok keren atau lagu aku nggak enak tapi merasa lagu aku tuh keren gitu. Ya aku anggapnya ya yang penting aku buat karya ini jujur dan ibaratkan baru maksudnya kau yang bilang dan masih ada di belakang aku orang yang suka sama karya aku, tapi kenapa aku harus mikirin kau gitu. Dan aku membalas itu tanpa harus jumpai dia, nggak harus kita jumpain, nggak harus kita jelekin kembali, tapi dengan cara gini aja, kita buat karya satu karya yang ngebuat pikiran dia nggak pernah kepikir, aku nggak pernah mikirin dia buat karya sebagus ini gitu, tapi kenapa ya dia gini, dan ngubah mindset dia sih intinya. Jadi biarin aja lah mereka yang mungkin nggak suka, aku juga maksudnya walaupun mereka nggak suka aku tetap respect gitu, tetap respect sama lebih ngebuktiin lah ya kan. Nah, lebih ngebuktiin lah secara secara sehat aja gitu, karena semakin kita peduliin tentang hal kayak gitu ya itu emang pada intinya sih ngejatuhin mental ya. Iya. Ngejatuhin mental, tapi kalau kita pikirin kita yang bodoh gitu, maksudnya bodoh kita untuk apa, mending kita buat belajar aja gitu, makin belajar makin bagusin karya kita gitu, itu juga bisa jadi evaluasi untuk diri kita sih. Kalau menurut Morris gimana tuh? Morris kan juga tahu gitu. Aku simpel lah, pengertian aja sih aku, namanya juga manusia. Apa yang dikata dia belum tentu benar, apa yang kita bilang juga belum tentu Iya benar. benar. Gak ada manusia yang benar. Yang penting apa adanya aja sih ya. Iya, Padanya. pengertian lah. Wajar-wajar aja kalau ada yang nggak suka ya. Iya benar sih, benar. Tapi aku nggak suka suara sama Ya ini, tapi kalau nggak suka sama aku, kayak 10% dipotong nih ya. 10%. udah lah, kayaknya nggak jadi edit nih videonya ini. Satu lagi. Apa tuh? Kan lupa lagi aku. Lupa lagi ya. Kebanyakan makan minum ampas kopi kok. Ya. Alah lupa. Ayo wes. Oh, Baru ingat. satu lagi nih ada nih. Jadi ini aku pribadi kok dengar dari penjelasan Lintan tentang kalau ada orang yang nggak suka kan. Ini aku pribadi, aku kayak senang gitu kalau ada yang nyepelein aku gitu. Iya benar. Iya. Benar. Si Wesley nih, alah paling gini-gini aja ini. Iya. Alah paling bentar lagi
lain lagi yang hobinya ini Iya, atau iya, nanti ada, iya. bentar lagi pasti kesini atau kayak mana gitu. Kayak kok disepelekan gitu kayak aku kayak jadi nambah gitu. Jadi ini kan. Nambah Iya. stamina kayak Iya, nambah iya benar. kapasitas gitu kan karena jadi motivasi juga. Karena kayak gini, kayak misalnya diputusin pacar gitu. Aku pernah juga dulu kan diputusin pacar Yes. atau Manis bibir ada enggak? pernah diputusin pacar kan. Jadi kayak Anjing dikacangin. sakit hatinya itu iya Mas Bibir. Iya, manis bibir. Dan kayak sakit hatinya itu jadi kita nanya, kenapa aku bisa diputusin? Iya. Kenapa aku salah gitu. Kan dia evaluasi kita kan. Evaluasi. Kita juga disepelein gitu juga kayak oh, berarti aku harus kayak gini nih. Kita jadi buat sesuatu nih yang buat dia terpukau gitu kayak iya anjing. Sekarang udah kayak gini dia gitu ya. Nah. Aku pengen itu sih kayak yang nggak apa-apa disepelein dulu sekarang kan. Nanti ada saatnya kita bakal buktiin. Karena aku ada cerita kayak kita suatu saat harus sombong gitu. Iya benar. Kalau di harus saat kita udah di tingkat yang kita tuju itu. tujuh ya benar. Kita harus sombong sama orang yang nyepelin kita tadi Iya ini. benar. Itu Jadi, satu tamparan untuk dia tuh. iya, Tapi gini, aku ada maksudnya kayak misalnya kayak tadi kan, misalnya ada nyepelin kita nih atau yang nggak suka sama karya kita contohnya. Sebagai musisi ada yang nggak suka sama karya kita. Tapi jangan sampai kita merubah gaya kita Iya. karena orang tersebut. Jangan nanti ini ada 2 orang kan. Satu ada 5 orang lah. Yang nggak suka. Nggak 4 orang nggak suka sama kau. Satu suka sama kau. Gara-gara 4 orang ini nggak suka sama kau. Aku ngerubah Kau ngerubah supaya dia suka. Iya, kau berubah karaktermu. Kau lupakan yang satu orang suka samamu demi 4 orang yang supaya bisa orang itu suka samamu. Dan walaupun dia belum tentu suka. Iya, udah kau rubah semuanya, udah kau lakukan hal yang lebih baik lagi, udah kau buat yang lebih keren. Tapi orang ini tetap 4 ini Tetap nggak suka. nggak suka. Rupanya memang ada faktor lain Ya, gitu kan. jadi kan dua-duanya hilang. Iya, yang satu tadi udah hilang gara-gara kau berubah. Yang 4 tadi tetap nggak Yang suka. 4 tadi memang nggak suka. Ya. Nah, mending jalani Tetap yang ada yang suka ini memang ya, harus tetap yang appreciate iya, kita, yang tetap kita pertahanin ya berarti ya. Yang iyalah yang kalau udah ada yang apresiasi kita, udah ada yang suka, Ya benar-benar. ya udah dia bakal nambah itu kan. Iya benar-benar. Ya satu orang ini ya dia nggak mungkin hidup Ibarat sendiri. kan lebih bahaya orang yang mempunyai satu jurus daripada Iya. dia mempunyai Yoi. banyak jurus ya. Menurutku musik itu jujur sih sebenarnya. Ya benar sih benar. Karena ya orang bisa dipaksa suka dengan lagu itu karena lagunya itu jujur sama dia gitu, kena walaupun Kena dia nggak ya. suka orangnya gitu. Dan Kayak yang suka itu kan, kayak suka sama nggak suka ini bisa jadi yang nggak suka ini faktornya faktor lain gitu. Iya. Bukan karena Lagunya nggak enak. si Anu ini nggak suka sama si Anjas. Rupanya bukan karena lagunya, karena mungkin si Anjas bukan sama aku, dia nggak Ya, suka. jadi kayak ini Atau ya. si Anjas pernah ngerebut ceweknya, atau si Pernah Anjas aku. nih ceknya ya, ceknya. iya, Aku atau si Anjas- sensitif kali iya, kayaknya. karena bukan hanya berkaitan dengan lagu juga kan. Jadi Iya banyak sih Iya. orang-orang kayak gitu, misalnya yang kayak kau bilang tadi kayak aneh, tapi menurut aku aneh kan Gi. Kayak aku kan bukan sama Rizky, dia jadi nggak suka gitu ikut-ikutan gitu, aneh gitu menurut aku. jadi ya udahlah, ya memang gitu. Yalah, tapi nggak usah bermasalah lah, manusiawi kan. nah, sekarang aku nanya lah, Nah, apa motivasi untuk musisi-musisi yang baru memulai itu? baru memulai. Nah, sebentar yang penting kayak semalam ada juga nanya ke aku gitu kayak abang maksudnya motivasinya itu kayak saran ya. yang penting Kalau ada musisi baru mau respect enggak gitu. ya semalam ada yang nanya gitu guys semalam. Ya, respect sih wajib sih ya, karena aku juga udah ngalamin apa yang bakal dialamin sama mereka gitu yang baru mulai main musik gitu. Jadi nggak perlu kita kayak, bagi aku kayak nggak perlu kita menjauh lah dari orang yang memulai musik. Malah kayak aku mungkin lebih senang sharing sama mereka, karena juga aku juga bisa jadi musisi karena aku sering sharing sama abangan aku senior. Kayak aku seneng lah sama musisi-musisi senior aku yang juga ada di Jakarta, yang di Medan juga, terutama di Medan yang sering kasih aku ilmu, sharing. Terima kasih buat abang-abang semua juga yang gimana ya, yang selalu support aku juga. Jadi buat musisi-musisi yang baru memulai juga aku respect sama kalian, berani memulai juga sih. Yang penting ikutin aja proses alurnya kemana, yang penting kuncinya sabar. Memang di musik ini gimana pun harus stabil sih, kayak manapun kita arahnya segala macam apa yang kita buat tuh, dan jangan pernah cepat puas sama apa yang kita buat gitu. Dan apa ya, kayak yang penting ikutin prosesnya lah, jangan pernah puas, selalu sabar. Karena di musik itu yang diuji itu sebenarnya juga mental, pasti ya mental,
dan kita harus lebih sering sharing lah, jangan malu untuk sharing dengan apa yang kita punya. Dan aku juga tipikal sering sharing sama abang-abangan senior di musik yang di Medan terutama, kayak aku nggak bisa tapi aku sharing gimana sih supaya aku bisa. Jadi jangan pernah letakkan diri kita nih udah menjadi musisi yang hebat. Jadi dan jangan pernah membuat orang itu menilai kita star syndrome ya dalam bahasa ya gitu sih. Karena banyak kawan banyak rezeki. Ya, banyak kawan banyak bilang rezeki, gitu kan. banyak kawan banyak rezeki. Rezekinya bukan berarti tentang berkaitan dengan materi ya. Nah, bukan dengan uang atau Iya, tapi ilmu gitu. Ilmu tuh luar biasa gitu, relasi gitu. Itu paling penting. Karena kalau rasaku juga kan kayak musisi yang baru memulai mau nggak respect gitu kan. Ya harus respect, bukan dari musisi aja, mungkin dari orang-orang lain mau apapun profesinya harus respect apapun Ya, bukan yang orang mau mulai, karena harus didukung. kayak mungkin di satu sisi kayak musik, rasaku ya, pandangan aku kayak bagus sih, kayak makin banyak musisi baru yang gitu tercipta kan. iya benar. Karena makin banyak kompetitor kan makin kayak bagus. makin Iya. ada persaingan gini, walaupun bukan bersaing untuk Itu dia. aku harus lebih hebat dari ini, Ya, enggak. yang penting secara sehat lah. Iya, aku harus buat karya kayak abang ini, aku harus kayak abang inilah maksudnya. Jadi lebih menggali ilmu ya. Lebih dalam. Jadi kayak makin Seumuran banyak aku. makin banyak musisi kan makin banyak acara-acara gitu kan. Ya, jadi banyak penampilan baru. Berlomba buat kegiatan gitu. Keren Jadi sih kayak itu rame, gitu. iya. Dan acara-acara juga, maksudnya acara ini juga bandnya nggak itu aja, Iya, nggak jadi itu orang doang. Jadi- sharing gitu ya. Ya jadi kaya, pendengaran kita jadi kaya gitu dari Bener. musik apa-apa gitu, acak kan. Apalagi aku mikirnya kayak yang seumuran aku 19 tahun gitu kan. Kayak yang Udah seumuran ber-KTP aku ya? tuh enggak, kayak yang 19 tahun, enggak ada KTP deh. kayak yang 19 tahun itu apa, kayak yang seumuran aku ya, Iya. kayak enggak ada yang ngeband gitu. Aku Belum sampai ngapa-ngapain. mikir gitu saat tibanya di generasi aku yang megang musik ini kayak mana jadinya gitu. Nggak, iya. Kayak bisa aja mati kalau nggak ada yang berkarya lagi. Nggak ada regenerasinya ya. Iya. Jadi itu harus sangat penting sih sebenarnya. Tapi ada apa adik dan kita tuh. Siapa? Siapa? Yang musik SMP itu. Udah marah. Udah marah. Itu keren juga tuh. Itu adik SMP. itu adik sepupu aku. Itulah kan bagus itu. Berani memulai sih. Iya. Itu dia juga pengen musik karena maksudnya bukan mau ini ya, dia juga ngeliat, dia kan karena sering duduk sama kita ya, duduk sama kita, jadi dilihatnya si Rizky, Ais juga dia jadi sharing gitu, dan kita malah ngebantuin gitu ya, ngebantuin. Karena itu positif buat dia. Nah, karena positif buat dia dan Dan dia iya bener. Ya kan, ya ibaratnya kayak mungkin abang-abang kita dulu waktu SMP mungkin udah mulai ngeband atau Iya. iyalah menjalani profesinya kayak rap atau band gitu kan. Tapi kalau kayak sekarang kan banyak di umur SMP gitu kan. Iya, SMP bener. Banyak kayak main TikTok gitu. Ya sekarang. Kayak soal itu. main-main apa ya? Ya lebih banyak Sosial media. iya, lebih banyak ke situ arahnya. Tapi kayak yang menjalani profesi yang bakal Ditekuni. iya, yang kayak apa ya? Ya kayak si Damara tadi ini aku contohin kayak keren gitu. Musik SMP udah kayak gini gitu, kayak Iya, dia bener, udah konsepin bandnya gitu. Terus pimpinan dengan referensi yang bagus Walaupun gitu. kayak ya kita nggak tahu dia ke depannya gimana, gimana. tapi kayak umur segitu dia udah keren. Udah berani sih. Tinggal kita tengok aja dia totalnya seberapa gitu. Karena Iya. aku bilang keren kenapa? Karena di umur aku SMP aku cuma ya biasa main bola. Ya, bola main ini apa namanya itu? Ya Main olahraga lah standar. apa namanya itu, pecah piring Iya. ya, pecah piring. Nggak ada kayak Pecah piring. aku udah videografer dari SMP. Iya. Tapi ada si aku salut sama ada fotografer SMA ya kalau nggak salah ya, Abim ya namanya. Oh, si Abim Wah, ya. salut sih sama Abim tuh, dia foto-fotonya keren. Aku lihat dia pas di Campfest, parah tuh Abim. Iya, itu buat aset sebenarnya. Aset sih, Iya. aset. Bagus ya ada orang-orang kayak gitu. Iya sih. Karena kayak abang-abangan di videografer atau fotografer kan yang di musik itu kayak aku nengok di luar Pulau Sumatera ini kayak banyak gitu kan. Iya. Ya di Medan ya banyak, tapi lebih banyak itu kayak mainnya kayak di wedding atau apa lain-lain gitu. Jadi kalau kita mau sharing gitu kan kayak bingung gitu. Iya, karena beda genrenya. Iya, dia mungkin dia udah lebih sharing di wedding atau dia di video-video gimana gitu kan. Jadi mau sharing pun kayak lari jalur, dia udah nggak sedang menekuni hal itu kan. Iya, pas-pas. Dia banyak otodidak lah. Tapi
bagus juga sih, beruntung juga di saat dia masa-masanya mau besar, pubertas lah dibilang di SMP SMA. Kalau dia memang udah memegang musik atau udah memegang videografer tuh udah termasuk hal yang bagus gitu, appreciate yang bagus, karena jarang kan anak-anak sekarang yang muda-muda mau buat kayak gitu. Paling ya apalagi zaman SMA SMP di mana cari jati diri tuh berantem, geng motor, apa komunitas semacam. Ya. Jadi berguna kan, jadi ya kan dia sharing sama yang senior gitu. Ya mungkin ini aja lah ya. Ini ya pembahasan udah malam pembahasan kami hari ini. Mungkin kita bakal lanjut lah di volume berikutnya. Ingat, ntar lagi corona siap. Gini, ya udah. Kami percaya nih corona bakal siap. Tapi kan? Tapi kalau kalian nggak percaya, ini nomor WA aku di bawah nih. Tercantum. Ya, nampak kali nih. Oke lah, terima kasih buat teman-teman. Tetap jaga kesehatan, tetap sabar untuk menghadapi pandemi ini. Semoga kita buat para musisi di Medan terutama, semoga kita bisa bergabung dan satu panggung lagi dan bisa ngeluapin ekspresi kita yang setelah beberapa bulan ini kita di rumah aja. Ada pesan buat Wesley dan Rizky? Pesannya ya itulah, tunggulah videonya nih siap. Tapi kalau udah siap ngapain tunggu ya kan? Kalau udah siap ya diposting ya kan? Ngapain ditunggu lagi? Iya. Ya udah, like aja lah nanti. Like aja. Aku bingung juga tadi kau bilang apa. Iya. Itulah. Oke. Dikira ada penonton sekarang gitu lagi. Iya. Aku lupa ini bukan live. Oke, terima kasih. Bye.